Setelah korban lemas, tersangka keluar kamar dan tidur di ruang tengah. Iki pancet sik macam sampai pancet tulisane anu. Nah, iki petok tulare. Nah, iki posisi metu. Yo. Nah, keluar kamar. Selamat pagi pemirsa Florman dimanapun Anda berada ya. Saat ini saya sedang berada di lokasi penemuan mayat atau lokasi kasus pembunuhan di Kambingan Rejowgrati Kabupaten Pasuruan. Sesaat lagi pihak polisian akan melakukan rekonstruksi dalam kasus pembunuhan yang menewaskan seorang perempuan di Purutrejo, Kota Pasuruan. Ini banyak warga yang menyaksikan rekonstruksi ini. Kita akan melihat langsung seperti itu. Ya, ini pihak Satreskrim dan beberapa jajarannya sedang menurunkan barang bukti. Ini banyak juga yang menonton warga setempat Polowarmo. Ini motor yang digunakan, kalau nggak salah digunakan pelaku untuk menjemput ya, kalau nggak salah. Mio hitam. Ya, ini diturunkan oleh pihak polisian. Di wilayah ini juga banyak warga yang menyaksikan juga ya. Ini ada di dusun Kambingan Timur ya, tepatnya Kambingan Rejowgrati Kabupaten Pasuruan ini. Ini juga banyak warga yang menyaksikan. Nah, ini barang bukti sudah diturunkan. Saya akan melihat ke dalam. Ini juga banyak warga juga yang menonton. Ini lokasi di depan, lokasi TKP kejadian ada di dalam. Nah, ini sudah digaris polisi oleh petugas kepolisian di sekitar TKP. Di depan sana TKP atau rumah dari saudara Zainul. Ini pentorek. Anda tunggu menera jana-jana seperti itu. Ngapunten, geser teng mriko. Gaeten. Tepat berada di depan tepat berada di depan rumah saudara Zainul, di mana lokasi penemuan perempuan tanpa busana yang diketahui adalah warga Purworejo. Saat ini polisi akan menggelar rekonstruksi. Ini sejumlah warga yang berada di lokasi dan
berbondong-bondong untuk menyaksikan rekonstruksi ini. Petugas kepolisian sudah berada di lokasi untuk mensterilkan ya. Ini di dekat lokasi kejadian agar tidak warga juga tidak akan mendekat dan tidak mengganggu proses dilangsungkannya rekonstruksi tersebut. Ya, ini proses rekonstruksi akan segera dimulai. Teman-teman polisi sudah memasang beberapa tempat yang nantinya akan digunakan untuk rekonstruksi atau reka adegan dalam kasus yang terjadi di wilayah Kambingan, Grati, Kabupaten Pasuruan. Ini jumlah warga juga masih menunggu tersangka. Ini di depan kayaknya ini tersangka. Nah, ini. Awas sikile. Kumpul. Awas sikile. Ya, nih. Saya keluar dulu. Cek. Dia nyebut sampai ke sini keluar. Ini yang pertama selesai. Nah, itu adalah ini rekonstruksi awal. Baru saja TSK tersangka Fadil keluar untuk menjemput korban rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu kita lihat dari sini ada tersangka Fadil ya. Nah, kita akan mengikuti alur rekonstruksinya nanti seperti apa. Followermu. Iya. Ya, enak ya. Boleh, nanti ini mana ini? Ilasin. Sabar sampean noleh ke saya dikit aja. Rekamin aja. Guys. Kita masih bujang, monggo. Aku dapat. Polisi.
Kamu Pak. Monggo Pak. Nah, terima kasih. Ini kronologi ya, kronologi sebelum proses pembunuhan itu terjadi. Nah, di sini 3 orang ya, korban dan 2 pelaku ini. Nah ini korban dan 2 pelaku ini ya, ini mendatangi tersangka dan korban. Kemudian tersangka menyerahkan alat pemotong kuku kepada saksi Padil. Tersangka bergabung minuman keras jenis arak bersama dengan korban dan saksi Padil. Nah, Saksi Padil itu tiduran di pangkuan korban. Nah, ini adalah rekonstruksi reka adegan yang saat itu terjadi di Sumber ya. Mereka bertiga, korban dan 2 pelaku ini sedang melakukan minuman keras ya. Mereka bertiga di area Sumber. Ini nampak korban berada di sebelah Jainul dan saksi ini sedang tidur di pangkuan korban, saksi Fadil. Di sebelahnya ada tersangka Jainul. Ini rekonstruksi saat mereka bertiga menenggak minuman keras. Kemudian saksi Padil menyampaikan kepada korban bahwa sudah bisa mengantarkan korban. Kemudian sekitar pukul 3 setelah tersangka pulang, saksi Padil dan korban kembali ke Oh, masuk.
kosong Pak. Wis. Tersangka sampai di rumahnya dan memutuskan untuk keluar kembali untuk mengambil air di sumber mata air. Beran. Kita masuk ke Nah, ini reka adegan saat memperlihatkan tersangka Jainul Arifin itu sedang mengambil atau membawa air yang berada di sepeda kayu. Nah, saat itu juga Jainul ini sedang memperagakan reka adegan yang terjadi. Tetep layar. tetap layar. Jangan lupa tetep layar. Jangan lupa tetap layar. Iya tuh. Belum. Tolong bergabung ke belakang aja mas. Bergabung ke belakang aja. Iya dulu. Setelah korban lemas, tersangka keluar kamar dan tidur di ruang tengah. Iki pancet sih macam sampai pancet tulisannya anu. Nah, iki petak tulisannya. Nah, posisi metu. Ya. Nah, keluar kamar. Bantale posisi. Kemudian tersangka Kayak apa? oh sarungnya ini jero. Ya wis iki pura-pura wis lho. Posisimu ya apa? Turu lagi. Turu. Turune ndek kene apa ndek ngarep kene? Ndek kene. Oh, ndek Posisimu ya apa? Tuhan sampai isu kowe. Ada Mas. Iku bapak iku Mas. Wis tak apa-apa. Wis. Kemudian sekitar pukul 7 pagi, tersangka bangun dan melihat korban masih tertutup bantal. Wis tangi. Tangi berapa dulu? Wes, dengan perkataan ya. Nah, wes angkat, mantap. Oke. Oke. Ya telur ini ya. Joko. Delok ya apa? Delok ini. Nah, iki Pak iki kan. Bantalnya tetap lihat nih, Kak. Ya wis. Ya. Ini tulisannya. Tulisannya Mas. Amit. Dek. Bisa beri. Mamit. Kan dulu bantal. Tanganmu. Wis. Jangan ngecek, ya apa? Menengok. Iki kono. Ah, wis. Oh, ya wes.
Nomor diangkat bantal Dendi ku. Tambahan. Mari anu diangkat kan mari. Bantalnya. Ada ke dong eh. Saringan luan. Oh, jalan. Pandai kono. Terus mari kita no. Kamu Dendi. Cugun. Posisi sekarang mana? Gowo metu ayo. Lewat buru lewat ngapa dia? Ya, buat belakang. Dipaku soalnya, iki lho. Oh dipaku. Lah iki lho. Lah, wis ayo metu. Oh, alam. Iki lho ngene. Toilet. Sarungnya kok terno. Kok nutupi iki kok. Nutupi mana? Ayo. Iya dibawa ban mana? Mas yo. Pamit. Angkat iki. Oke. Ya, aman. Maksudnya Situasi sudah pagi, tersangka panik dan mengambil daun jendela yang berada di luar pintu belakang rumah tersangka. ini. Ini jalan iki lho. Ya, terima kasih. Baru saja kita menyaksikan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Saat ini saya sedang berada di sebelah rumah saudara Zainul yang menjadi tersangka. Fakta itu tadi, ada fakta baru dari proses rekonstruksi. Tadi pelaku tersangka Zainul menyembunyikan pakaian dalam, celana dalamnya di sebuah sapi tank di sebelah rumahnya untuk menghilangkan jejak. Itu adalah fakta baru. Nanti kita akan melihat wawancara dari pihak polisian, ada beberapa adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi ini. Terima kasih, kita akan terus pantau terus ya, kasus ini. Terima kasih. Ya, ini adalah suasana terkini di depan rumah tersangka Zainul. Ini kita baru saja menyaksikan rekonstruksi yang berada di dalam proses tersangka menghabisi korban seperti apa tadi kita sudah menyaksikan. Dan saat ini Zainul ini keluar rumah dan mengambil sepeda motor milik saudaranya. Sepeda motornya protolan ya. Sepeda motornya protolan digowo metu ucul. Nah, seperti itu. Setelah mengambil informasi yang saya dapat dari pihak kepolisian ini, sepeda motor yang tadinya protolan itu ditaruh digantikan di rumahnya kakek yang berada di wilayah Lekok, dan kemudian membawa sepeda motor Beat
untuk kabur ke beberapa wilayah di Pasuruan hingga Kabupaten Malang, informasi yang saya dapat. Kita akan melihat lebih dekat lagi. Jainul mengambil sepeda motor milik kakeknya untuk dibawa ke kabur ke. Ini kita akan mendengarkan statement dari pihak polisian seperti apa terkait rekonstruksi hari ini di kasus Grati. Berapa adegan? Terima kasih, alhamdulillah pagi sampai siang ini kita telah selesai melaksanakan rekonstruksi terkait dengan kejadian penemuan jenazah yang awalnya dalam Mr. X di Dusun Dampingan ini. Ada 57 adegan, kemudian ditambah 1 tadi adegan menyembunyikan bantal sehingga menjadi 58 adegan dalam rekonstruksi ini. Kemudian tujuan rekonstruksi ini adalah untuk memberi gambaran yang nyata dan jelas terhadap kejadian yang lalu, untuk menguji kebenaran keterangan para saksi tersangka dengan adanya barang bukti. Syukur alhamdulillah dari 58 adegan semuanya telah sesuai. Kemudian ada satu fakta baru yang kita temukan, yaitu adalah pembuangan dari celana jeans dari korban, kemudian dan celana dalam dari korban yang ternyata yang selama ini tidak kita ketemukan adalah dibuang di septic tank belakang rumah. Itu. Artinya ada fakta barunan ya? Fakta baru hanya itu aja yang hari ini kita reka adegan bahwa celana itu tadi dibuang di septic tank. Nggih, Donat. Oke? Nggih. Ya, terima kasih Lorem yang sudah menyaksikan live report saya kali ini. Siang ini rekonstruksi kasus pembunuhan di wilayah Grati. Kita akan ketemu lagi di akhir. Kita akan ketemu lagi dengan info-info terbaru di wilayah Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.